Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Seperti biasa, kami akan membawakan partai yang luar biasa dan dimainkan oleh pemain yang luar biasa pula. Kali ini kita akan sama-sama membahas pertandingan antara sang nomor 1 dunia Magnus Carlsen melawan juara dunia Ding Liren. Ini adalah ronde ke-6 Norway Chess 2024. Partai yang sangat luar biasa ini berlangsung beberapa bulan lalu, tapi rasanya masih sangat asik kalau kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungan sahabat-sahabat pecinta catur, sehingga channel Wong Catur bisa mencapai 1000 subscriber pada tanggal 22 Desember 2024 setelah mengupload 12 video. Mohon doanya agar channel ini terus belajar dan berkembang menemani sahabat-sahabat pecinta catur dimanapun berada. Oke, mari kita mulai bahas khas ala Wong Catur. Magnus Carlsen memainkan buah putih dan Grandmaster Ding Liren di bidak hitam. Magnus membuka permainan dengan kuda F3 dan dijawab oleh Ding Liren pion D5. Carlsen melanjutkan dengan pion G3 membuka jalan bagi gajah terangnya. Ding Liren menjawab dengan kuda F6. Magnus Carlsen melanjutkan rencananya dengan gajah ke G2 sekaligus persiapan rokade pendek yang dijawab dengan pion C5. Dan Magnus Carlsen benar-benar melakukan rokade sayap raja di langkah keempat. Ding Liren pion ke E6 memberi jalan pada gajah gelapnya. Magnus mendorong pion ke C4 menawarkan pertukaran. Ding Liren menolak dan memilih mendorong pionnya ke D4. Magnus pion E3 lagi-lagi menawarkan pertukaran. Ding Liren mengabaikan dan memilih mengeluarkan kudanya ke C6 memberi dukungan pada pion sentral. Kali ini Magnus Carlsen yang mengawali pertukaran. Pion kali pion dan dijawab juga dengan pion kali pion. Magnus lalu pion ke D3 membuka jalur diagonal gajah gelapnya. Hitam mengeluarkan gajah ke D6 sebagai persiapan rokade pendek. Magnus kuda B ke D2 membentuk ikatan dengan kuda satunya. Dan Ding Liren melakukan rokade sayap raja. Magnus Carlsen kuda F ke G5. Tentu ini adalah sebuah gambaran pola serangan yang menarik, di mana kuda satunya punya ruang bermanuver, jalur gajah terang terbuka dan menteri punya akses menuju peta K5 ke jantung pertahanan lawan. Ding Liren menjawab dengan menarik mundur gajah gelap ke E7 memperkuat pertahanan. Magnus memberi jawaban agresif dengan pion F4 memberi dukungan pada kuda, sekaligus membuka jalur serangan vertikal dari benteng di lajur F. Ding Liren menjawab dengan benteng ke B8 berusaha mengintai kemungkinan menyerang dari sayap menteri. Ada gambaran kemungkinan pola serangan lanjutan dengan memajukan pion A dan B. Magnus menteri ke E2 dan dijawab Ding Liren dengan menteri ke C7. Lagi-lagi putih memberi jawaban agresif dengan mendorong pion ke G4. Sepertinya kita akan disuguhi pertarungan menarik dan agresif dari kedua pecatur juara dunia ini. Hitam melanjutkan rencana awal pion B5 dengan dukungan benteng dan menawarkan pertukaran. Putih menolak dan memperkuat pionnya dengan B3. Kali ini Ding Liren yang mengawali pertukaran pion. Pion kali pion dan dibalas Magnus Carlsen dengan pion B yang memukul pion. Ding Liren membuat langkah menarik dengan benteng ke B6. Sepertinya ada rencana khusus di baris ke-6. Putih menjawab dengan kuda D ke E4 menawarkan pertukaran. Ding Liren menerima kuda kali kuda dan dipukul balik dengan kuda milik Magnus Carlsen. Lalu hitam gajah ke B7. Terlihat sangat menarik pertarungan di jalur diagonal ini ke depan. Magnus Carlsen mendorong pion ke F5 lagi-lagi menawarkan pertukaran sekaligus membuka ruang serang dari gajah gelapnya. Pertukaran diterima dan pion kali pion dibalas pion kali pion. Sekilas pemandangan di atas benar-benar sangat menarik. Bagaimana kedua pecatur puncak dunia ini saling jual beli langkah-langkah agresif. Ding Liren kuda ke E5 sambil membuka jalur diagonal gajah terangnya. Selain itu membuka jalur benteng di baris 6. Benar-benar struktur serangan yang sangat menarik. Dibalas oleh Magnus Carlsen dengan gajah ke F4 mengepin kuda. Hitam mendorong pion F6 mensupport kuda sekaligus menahan langkah pion putih ke depan. Magnus Carlsen benteng A ke E1.
dan dibalas Ding Liren gajah kali kuda. Putih membalas dengan menteri kali gajah. Ding Liren gajah gelap ke D6 mensupport kuda. Dalam posisi ini, tentu menteri hitam tak bisa memukul pion di D4 karena ada ancaman diagonal lurus ke arah menteri dan raja. Sehingga Magnus Carlsen menggeser rajanya ke H1. Ding Liren mendorong menteri ke C5 memberi dukungan pada pion. Magnus menarik mundur gajah gelap ke G3. Ini sangat menarik karena bisa berlanjut ke rencana serangan yang bervariasi. Mulai menekan diagonal menteri hitam di F2, juga memberi jalan menteri putih ke petak H4 yang langsung menusuk ke pertahanan raja hitam. Ding Liren benteng ke D8. Putih lalu menteri ke E2. Lagi-lagi banyak kemungkinan ide di titik ini. Menteri bisa ke H5 atau memberi jalan gajah putih melakukan skak di D5. Ding Liren kuda ke D7 sekaligus menawarkan pertukaran gajah. Magnus menolak dan menggeser gajah gelapnya ke F2 memberi tekanan pada menteri. Ding Liren gajah ke E5 menutup jalur serangan menteri dan benteng putih di lajur E. Magnus gajah D5 skak. Hitam raja ke H8. Di titik ini saran langkah dari komputer untuk putih adalah benteng ke G1. Tapi sang jenius Magnus Carlsen memilih langkah yang lain yaitu menteri ke H5. Ding Liren menarik menteri ke F8 untuk memperkuat pertahanan. Magnus benteng ke E4. Di titik inilah seorang Ding Liren sang juara dunia membuat semua orang geleng-geleng kepala karena melakukan sebuah blunder yang super fatal, yaitu benteng ke B2. Ini sebenarnya adalah posisi yang tidak terlalu rumit untuk menemukan lanjutan dari putih. Tapi kami memberi waktu sahabat-sahabat semua 5 detik untuk menemukan langkah terbaik Magnus Carlsen selanjutnya. Selamat bagi sahabat-sahabat yang berhasil menemukan langkahnya. Putih mengorbankan menteri dengan memukul pion H7 skak, dan disinilah Ding Liren menyerah. Tentu saja akan ada skakmat di langkah selanjutnya. Raja hitam harus memukul menteri sebagai satu-satunya pilihan. Dan tentu saja benteng meluncur ke H4 skakmat. Mari kita coba mencari kemungkinan lain. Ketika menteri putih ke H5, jawaban terbaik yang disarankan adalah mendorong pion ke H6. Andaikan menteri putih ke G6 atau F7, maka menteri hitam masih bisa bertahan di E2 atau F1 dan pertarungan masih berjalan cukup alot. Tapi demikianlah, bahkan sekelas juara dunia catur seperti Ding Liren pun bisa melakukan blunder yang super fatal. Atau bisa jadi, faktor grogi karena yang sedang dihadapi adalah seorang Magnus Carlsen yang terkenal super jenius. Dari hasil ulasan komputer, tingkat akurasi Magnus Carlsen adalah 92,4%, sedangkan Ding Liren ada di angka 84,5%. Demikianlah video catur kali ini. Semoga menjadi referensi dan inspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata, dan sampai jumpa di video catur berikutnya.